Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, telah selesai kita dari membaca keterangan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala di kitab Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Kemudian beliau menutup kitab ini dengan beberapa nasihat yang beliau sebutkan di akhir risalah ini. Qala al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, faslun liyatadabbar ma dhamma Allahu bihi ahla kitabin min qaswatil qulub ba'da itaihim al-kitabah wa musyahadatihim al-ayat. Hendaklah seseorang mentadabburi terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencelah ahlul kitab berupa kerasnya hati mereka setelah mereka diberi Alkitab. Orang-orang ahlul kitab diberi Taurat dan Injil. Wa musyahadatihim al-ayat, setelah mereka disaksikan atau menyaksikan ayat-ayat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ka'ihyail qatil al-madrub bi ba'dil baqarah, seperti dihidupkannya orang yang terbunuh dengan dipukul menggunakan sebagian badan sapi. Thumma nuhina an tashabbuh bihim fi dzalik. Kemudian kita juga dilarang, ya, umat Islam, kaum muslimin dilarang menyerupai mereka pada perkara tersebut. Apa orang-orang Yahud, ahlul kitab, Bani Israel, mereka tercelah diantaranya di sini yang disebutkan mereka banyak tanya, banyak bertanya. Di sini termasuk yang dicelah kepada Bani Israel dan juga dilarang dalam Islam, banyak bertanya sesuatu yang tidak dia butuhkan atau mungkin bukan permasalahan penting. Faqila lana, lalu dikatakan kepada kita, firman Allah Azza wa Jalla, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah telah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk atau agar hati-hati mereka itu khusyuk untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa ma nazala minal haqq, dan apa yang telah diturunkan berupa kebenaran. Maknanya khusyuk mengingat Allah, khusyuk mengingat apa yang Allah turunkan berupa al-haq. Wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl, janganlah mereka seperti ahlul kitab, orang-orang yang diberi Alkitab, baik Taurat ataupun Injil, min qabl, sebelum kalian. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, lama panjang masanya, namun bukan membuat hati mereka lunak, tapi faqasat qulubuhum. Mereka diberikan ilmu, diberikan Alkitab, Taurat dan Injil, bukan membuat hati mereka lunak, tapi tambah keras, kaku. Sebagian orang ada yang dia diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, namun tidak muncul padanya tawadhu, mustakbir, merasa dia sendiri paling hebat. Khususnya di zaman sekarang, para ikhwanuna wa ba'di talabatul ilm alladzina yadrusun fil qanawat al-fadaiyah, atau istilah lain YouTube, ya. Mereka-mereka yang belajar seperti ini, ikhwan, kebanyakannya ma indahum adab, dan mereka laisu min ahlil ilm, ya. Mereka kurang menghargai orang yang berilmu. Kenapa? Karena mereka tidak duduk di majelis ilmu, ya. Mereka tidak kenal dengan para ulama bagaimana. Karena kenapa? Karena mereka tidak membaca buku para ulama. Kita sudah selesai khatam dari kitab Fadlul Ilmi Salaf, bagaimana mereka salaf. Jangankan kita mau merasa hebat, ya, kadang kita belajar, yang ngajar susah menjelaskan, memahami, yang belajar susah juga kan? Ya enggak? Antum beda, orang kalau cuman kajian tematik, udah santai, dengarkan saja. Ustadznya juga sama. Antum akan merasa
kerja keras, antum betul-betul kerja keras bagi talibul ilmi ketika talibul ilmi mempelajari kitabnya para ulama. Antum ngerasa sekarang kan berat memahami wasitiyah, ya kan Darli, ya kan? Beda kalau dulu ikut kajian tematik udah duduk, udah selesai kajian udah bisa kayak Syekhul Islam kita kan. Sekarang ya Allah ternyata anak belum ada apa-apanya, ternyata baru wasitiyah, belum naik hamawiyah, belum naik tadmuriyah. Nah dari sini kita tahu kadar ilmu kita terhadap ilmu salaf, orang-orang sebelum kita. Kita memahami syarah, nah itu Ibnu Taimiyah jauh kan, Ibnu Rajab jauh, syarahnya lagi yang mensyarah ulama zaman sekarang, memahami syarah pun setengah mati. Ajrumiyah jauh, disyarah sama ulama sekarangan ini, memahami syarah pun lagi susah. Makanya kata para ulama, al-alim ya'rif, yaitu al-alim ya'riful jahil li'annahu kana jahilan, wal jahil la ya'rif aliman li'annahu lam yakun aliman. Orang yang alim dia tahu mana orang yang bodoh. Kenapa? Dikarenakan dulu dia bodoh. Namun orang bodoh tidak akan tahu kadar menghormati orang yang berilmu. Kenapa? Karena dia belum mencapai, bukan orang yang berilmu. Orang yang menghormati orang-orang yang berilmu kalau dia orang yang berilmu juga. Sekarang antum belajar di sini, antum terasa. Ya, selama ini antum yang belajar, kita cuma ikut kajian, ustadznya bacakan sedikit, ya, kemudian dijelaskan. Antum sekarang terasa, ana tidak panjang lebar jelaskan, kita memahami kalamnya ulama saja sudah susah sekali. Apa sih mau dihebatkan? Kalau kita cuma sekedar kalau ditanya buka link, ya, keluar, ya enggak? Berapa banyak kadang kita menerjemahkan ini tidak ada di kamus aplikasi. Itu menunjukkan lemahnya kemampuan kita ini tadi. Jadi tidak perlu mau dibanggakan sebagaimana mereka, ya. Orang-orang ahlul kitab saja yang memang murni mendapatkan kitab, ini saja seperti itu kondisinya. Apalagi yang kita ini tadi, kitabnya cuma apa? Durus lugo itu tadi. Durus lugo. Wa katsirum minhum fasiqun. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Wa bayyana fi mawdhi'in akhar sababa qaswati qulubihim. Pada ayat yang lain Allah menjelaskan sebab kerasnya hati mereka. Faqala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Dengan sebab mereka membatalkan perjanjian mereka sendiri. Wa la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Kami laknat mereka lalu kami jadikan hati-hati mereka itu keras. Fa akhbara anna qaswata qulubihim kana 'uqubatan lahum. Lalu Allah azza wa jalla kabarkan bahwasannya sebab kerasnya hati mereka adalah 'uqubatan lahum, sebagai bentuk apa? Hukuman bagi mereka. Kenapa? Ala naqdihim mitsaqallah. Dikarenakan mereka membatalkan perjanjian dengan Allah azza wa jalla. Apa perjanjiannya? Wa huwa mukhalafatuhum li amrihi, menyelisih perintah Allah azza wa jalla. Wartikabihim atau wartikabuhum li nahyihi, dan juga dikarenakan mereka mengerjakan larangan-larangan Allah azza wa jalla. Ba'da an akhadha 'alaihim mawathiqallahi wa 'uhudahu alla yaf'alu dzalik. Setelah mereka mengambil perjanjian dengan Allah azza wa jalla, atau setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian kepada mereka untuk menjalankan, ya, perjanjian dengan Allah azza wa jalla agar mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah azza wa jalla. Tsumma qala ta'ala yuharrifuna al-kalim an mawadhi'ihi wa nasu hazzam mimma dzukkiru bihi. Mereka telah memutar balik al-kalim, kalimat dari tempat-tempatnya. Wa nasu hazzam mimma dzukkiru bihi. Mereka telah melupakan bagian yang dulu pernah diingatkan kepada mereka. Banyak sekali mereka. Mereka diperintahkan qulu hittatun. Mereka katakan apa? Hentoh. Ya. Qulu hittatun, mereka katakan hentoh. Makanya kata para ulama, nunul yahud wal lam
lamul Jahmiyah. Mereka mentakwil al-Yahud mentakwil hittah menjadi apa? Hintah. Yang dalam Al-Quran, faqulu hittatan. Mereka hintatan. Mereka takwil hittah jadi hintah. Al-Jahmiyah atau Mu'tazilah mereka mengatakan apa? Istawa menjadi istaulah. Makanya kata para ulama, nunul Yahud walam lamul Jahmiyah. Itu takwil. Fadzakara anna qaswata qulubihim aujabat lahum khoslatain madhmumatain. Lalu Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwasannya kerasnya hati mereka menyebabkan pada mereka dua perangai yang tercela. Ihdahuma tahriful kalim min ba'di mawadhihi. Nah, itu tadi. Keras hati itu bisa menyebabkan memutarbalik kalimat pada tempatnya. As-saniyah yang kedua apa? Nisyanuhum hazzam mimma dzukiru bih. Dampak negatifnya apa? Mereka akan melupakan sesuatu yang telah mereka diingatkan sebelumnya. Itu keras hati. Dampaknya apa? Mereka otak-atik syariat. Yang kedua apa? Mereka melupakan syariat sebelumnya. Wal murad tarkuhum wa ihmaluhum nasiban mimma dzukiru bihi minal hikmah wal mau'izatil hasanah fanasu dzalika wa taraku al-amal bihi wa ahmaluhu. Yang dimaksudkan hal itu adalah mereka meninggalkan dan meremehkan bagian yang sesuatu mereka telah diingatkan sebelumnya, berupa agar hikmah, ya, menjalankan nasihat-nasihat yang baik, namun mereka melupakan itu semua dan mereka mengamalkan hal tersebut dan meremehkannya. Itu dampaknya, ya. Di antara dampak qaswatul qalb itu tatkala apa? Meninggalkan nasihat, ya. Tidak mau mengamalkan nasihat. Dan juga termasuk qaswatul qalb adalah jidal. Kebiasaan mereka orang-orang Yahud, ya, jidal. Banyak tanya. Wa hadzanil amrani mawjudani fil ladzina fasadu min ulama'ina limusyabahatim li ahlil kitab. Dua perkara ini, suka mengotak-atik tahriful kalim an mawadhihi dan juga nisyanuhum hadzan mimma dzukiru bihi, dua perkara ini mewujud pada orang-orang yang rusak dari kalangan ulama kita dikarenakan mereka menyerupai apa? Ahlul kitab. Ahaduhuma, yang pertama, tahriful kalim, mengotak-atik apa? Al-kalim, kalimat. Fa inna man tafaqqaha li ghairil amal yaqsu qalbuhu fala yashtagil bil amal. Dikarenakan orang yang belajar tujuannya bukan untuk beramal, nanti hatinya akan keras. Dia tidak sibuk dengan beramal. Bal bitahrifil kalim, bahkan kesibukan dia apa? Mengotak-atik kalimat. Dalam artian mengotak-atik syariat ini tadi. Wasarfu alfaz atau wasarfi alfazil kitabi was sunnah an mawadhi'iha, serta memalingkan lafaz-lafaz Al-Quran dan sunnah dari tempatnya. Wa talattuf fi dzalika bin anwa'il hiyal al-latifah min hamliha ala mujazatil lughah al-mustaba'idah wa nahwi dzalik, ya. Serta at-talattuf, ya. Talattuf itu maknanya lembut, lunak, ya. Ya, berkelit lah, ya, berkelit pada perkara tersebut dengan segala macam bentuk tipu daya yang halus, main halus gitu, latifah. Min hamliha, dengan membawa tipu daya hiyal ini tadi, tipu daya. Contoh hiyal itu ya, kalau orang Yahudi disuruh jangan menjaring hari Sabtu, dia pasangnya hari Jumat, ngambilnya hari Ahad, itu namanya hiyal. Ya. Apa istilah kita? Calak. Ya, bukan calak itu namanya. Itu namanya ngakali. Ya. Nah, zaman sekarang juga banyak, ya. Istilahnya tuh dengan cara-cara yang halus, yang lembut, namun samar sekali. Tujuannya apa? Min hamliha ala mujazatil lughah al-mustaba'idah wa nahwiha. Wa nahwi dzalik. Dengan menggunakan majazatil lughah, majaz lughah yang sangat jauh sekali. Wa nahwi dzalik, dan semisal itu. Ini sering mereka gunakan majaz. Wa ta'an fi alfadhis sunan,
dan juga mencela lafaz-lafaz sunnah, lafaz-lafaz hadis. Haitsu lam yumkinhum at-ta'n fi alfadil kitab. Sesuatu yang tidak mereka mungkinkan untuk dicela pada lafaz-lafaz Al-Qur'an. Kalau lafaz Al-Qur'an tidak bisa mereka celah. Hadis, mereka katakan apa? Mutawatir, ahad. Ya benar. Kalau mutawatir bisa diambil akidah. Kalau ahad tidak bisa. Pembahasan mutawatir ahad sebenarnya bukan pembahasan ulama ahlul hadis ya. Tidak ada dulu di kalangan ulama ahlul hadis. Anda ingatkan sekali lagi. Pembahasan-pembahasan yang disebutkan di kitab para ulama itu tidak semuanya usul. Difahami? Yang perlu antum hafal, antum imani, antum pelajari usul. Adapun pernak-pernik itu tambahan. Ketika para ulama menyebutkan bantahan, contoh permasalahan jism, jauhar, hais, jiha, semuanya itu bisa lihat di sini. Jauhar, jism, jiha, itu ada semua di sini lengkap. Atau dia itu kitab Al-Qalbul Adillah. Itu semua lengkap. Itu pembahasan dimasukkan oleh para ulama di kitab akidah, itu bukan berkaitan dengan usul. Difahami? Dimasukkan di situ dalam rangka bantah. Kenapa dimasukkan? Karena mereka Asy'ariyah, Mu'tazilah ngasih syubhat supaya umat jangan sampai menyimpang, ya, dibekalilah seperti itu tadi masuk. Difahami? Nah, itu juga thalibul ilmi. Kalau thalibul ilmu belum bisa membedakan mana usul, mana yang bukan usul, ini juga ya, bukan thalibul ilmi yang mutamakkin. Masih layak belajar duduk di majelis ilmu. Kemudian di sini disebutkan wa yadhummun man tamassaka bin nusus wa ajraha ala ma yufham minha wa yusammunaha jahilan aw hasudan. Dan mereka mencelah orang-orang yang berpegang teguh dengan nas dan memposisikan nas tadi sesuai dengan apa yang difahami darinya. Mereka namanya apa? Orang yang jahil atau orang yang hasad. Ini juga ya. Mereka dari kalangan ahlul hawa'i wal bid'ah sering mengatakan itu hasad. Ahlus sunnah hasad. Atau mereka katakan apa? Orang yang jahil. Seperti mereka mengatakan apa? As-salaf itu aslam, namun khalaf a'lam. Nah itu tadi. Itu ucapan yang secara tidak langsung mereka mengatakan salaf itu adalah jahil. Wa hadza yujad fil mutakallimin fi usulid diyanat fi fuqaha'ir ra'i. Ini didapati pada orang-orang ahlul kalam fi usulid diyanat, yang berbicara tentang pokok-pokok keagamaan, dan juga pada fuqaha'ir ra'i. Wa fi sufiyah al-falasifah wal mutakallimin, dan juga pada sufiyah al-falasifah wal mutakallimin. Ya, itu semua orang-orang yang berbicara tentang usulud diyanat, fuqaha'ir ra'i, sufiyah al-falasifah al-mutakallimin, semuanya kadang menganggap ulama ahlus sunnah, ahlul hadis, orang-orang yang tidak ngerti tentang agama secara dalam. Masa dibahasnya cuma itu aja? Lihat kami nih, udah bisa membahas Allah Subhanahu wa taala itu di mana? Apa diliputi 6 arah? Tidak di atas, tidak di bawah. Itu juga antum perlu baca ini. Ya, baca bayang. Kalau ada yang pertanyaan, Allah Subhanahu wa taala fi jihah, baca ini. Ini bagus tolong kitab ini. Ya, ini kitab yang di sini. Ketika anak naruh kitab di sini, itu kitab yang sudah anak sortir. Ya. Kalau anda nak beli kitab tuh beli yang ada di sini. Itu kuncinya. Istilah apa? Uang tuh kalau dagang kitab, paling kan dagang cari keuntungan. Ya enggak? Nah, kalau kita ini kitab itu konsumsi, otomatis konsumsi itu menyiapkan yang terbaik. Nah, jadi kalau antum nak beli kitab, antum yang beli kitab, nanti suatu pulang antum beli lebih kitab-kitab yang ada di sini judulnya. Sama kitab-kitab yang anak anjurkan. Tidak anak menganjurkan beli kitab, melainkan kitab itu sudah anak cek dulu. Kata anak bagus, bagus. Kalau sama Yandri mungkin dia nawari kitab itu bisa jadi karena bisnis, ya kan? Asani yang kedua sedikit lagi. Nisyanu hadzi
nisyanu hadzin mimma dzukkiru bihi minal ilmin nafi. Mereka melupakan bagian yang dulu mereka telah diingatkan dengannya berupa ilmu yang bermanfaat. Fala tata'id qulubuhum, hati mereka tidak bisa mengambil nasihat dengan ilmu tersebut. Bal yadhummun man ta'allama ma yubkihi wa yarqu bihi qalbuhu wa yusammunaha qassan. Bahkan mereka mencela orang yang mempelajari sesuatu yang bisa membuat dia menangis, mayubkihi, sesuatu yang membuat dia menangis, wa yarqu bihi qalbuhu, sesuatu yang membuat hati dia lunak, wa yusammunahu qassan, dinamai sebagai qas. Qas itu tukang cerita. Ini qasas, ya. Pendongeng ini katanya. Wa naqala al-ra'i fi kutubihim an ba'di suyukhihim anna thamaratil ulum tadullu ala syarafiha. Al-ra'i, mereka menukilkan di kitab-kitab mereka dari sebagian guru-guru mereka sendiri bahwasanya buah dari ilmu-ilmu tersebut bisa menunjukkan kepada kemuliaannya. Faman ishtaghala bit tafsir fa ghayatuhu ayaqussu 'alan nas wa yudzakkirhum. Ya. Puncak, barang siapa yang sibuk dengan ilmu tafsir, maka puncaknya dia bisa menceritakan kepada umat manusia dan mengingatkan umat manusia. Wa man ishtaghala bi ra'yihim wa ilmihim fa innahu yufti wa yaqdi wa yahkum wa yudarris. Siapa yang sibuk dengan ra'yu, dengan pendapat mereka, dengan ilmu mereka, maka dia nanti akan bisa berfatwa, menjadi qadhi, menjadi hakim, mengajar. Wa haula'i lahum nasibun minalladzina ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu, kata Imam Ibnu Rajab, ya, wa haula'i lahum nasibun, mereka ini tadi, ya, orang-orang yang memiliki bagian, termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, yaitu orang-orang yang cuma tahu bagian yang zahir dari dunia, namun mereka lalai dari negeri akhirat. Wal hamil lahum ala hadza syiddatu mahabbatihim lid dunya wa uluwiha. Yang mendorong mereka ini semua dikarenakan kerasnya, sangatnya cinta mereka terhadap dunia dan ketinggian dunia. Maknanya apa? Ahlur Ra'yi mengatakan, dari guru-guru mereka di kitab-kitab mereka mengatakan, kalau buah belajar ilmu itu tergantung dengan yang dipelajari. Nah, kalau sibuk dengan tafsir, ya antum seperti ini. Kalau sibuk dengan antum nanti jadinya begini. Gitu loh. Maknanya apa? Buah dari ilmu tadi antum akan menjadi begini. Namun yang benar apa? Bukan seperti itu tujuan belajar. Itu adalah hasil. Ya. Bukan buahnya. Nanti kalau antum belajar hafil Al-Quran, nanti antum jadi seperti ini. Kalau antum belajar hadis, nanti antum jadi kayak Ustadz Fulan. Antum kalau belajar ini, antum kayak Ustadz Fulan. Nah, bukan ini buah dari menuntut ilmu. Difahami? Bukan buahnya mau jadi mufti, jadi qadhi, jadi hakim, jadi tukang mau idho, ya, disebutkan apa tadi? Faghayatu ayaqussa 'alan nasi wa yudzakkirhum. Jadi pemberi nasihat. Ya. Tukang pemberi nasihat, penceramah yang bisa melunakkan hati orang, gitu loh. Bukan seperti itu. Kalau orang-orang seperti itu termasuk orang yang apa? Kalau tujuannya seperti itu, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Walau annahum zahadu fid dunya wa raghibu fil akhirah wa nasahu anfusahum wa ibadallahi liyatamassaku bima anzalallahu ala rasulihi wa alzamun nas bidzalik. Kalau seandainya mereka zuhud di negeri dunia dan mereka mengharap akhirat, mereka menasihati diri mereka sendiri dan hamba-hamba Allah agar mereka umat manusia berpegang teguh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada turunkan kepada Rasulnya, dan mereka memberikan komitmen kepada umat manusia untuk berpegang teguh dengan hal itu, fakana nasu hina idzin aktsaruhum la yakhrujuna anit taqwa, maka umat manusia ketika itu mayoritas mereka tidak akan keluar dari ketakwaan. Fakana yakfihi ma fi nususil kitab was sunnah, niscaya akan membuat mereka cukup apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wa man kharaja minhum anhuma kana qalilan, sedikit sekali orang yang keluar dari Al-Qur'an dan sunnah. Fakana Allahu yuqayyid man yafham ma'ani nusus ma yaridu biha al-kharij anha ila ruju' ilaiha, sehingga Allah Subhanahu wa taala menguatkan, ya, orang yang memahami makna-makna nas Al-Qur'an atau sunnah tersebut dengan segala sesuatu yang datang dari pihak luar untuk menuju kepada nas-nas Al-Qur'an dan sunnah tersebut. Wa yastaghni bidzalika amma waladu
minal furu' al-batinah, serta mereka merasa cukup dengan pemahaman itu tadi dari apa-apa yang mereka munculkan dari cabang-cabang yang dalam tadi. Wal hiyal al-muharramah, dan tipu daya yang diharamkan, allati bisababiha fatahat abwabar riya wa ghairahu minal muharramat, yang cabang-cabang atau tipu daya yang haram tadi bisa menyebabkan untuk membuka pintu-pintu riya dan yang selainnya dari perkara yang diharamkan. Wastahallat maharimullah bi adnal hiyal, dan juga menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan tipu daya yang paling rendah. Kama fa'ala ahlul kitab, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idni wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada orang-orang yang beriman terhadap apa yang mereka perselisihkan berupa al-haq dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Intaha. Alhamdulillah. Subhanallah.